Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yuk belajar bersama Cerdas Tangkas. Anak-anakku yang luar biasa, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama buku pendamping Cerdas Tangkas untuk kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di buku Cerdas Tangkas ini merupakan buku pendamping untuk buku tema kalian ya. Nah, di sini kita akan belajar di semester 1 untuk kelas 1, 2, dan 3. Kita akan belajar mulai dari tema 1, tema 2, tema 3, dan tema 4. Untuk kelas 4, 5, dan 6 kita akan belajar dari tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, sampai tema 5. Nah, anak-anakku, di era pandemi ini jangan lupa, mari kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Bersama kita bisa melawan COVID-19. Nah, anak-anakku, jangan lupa sebelum belajar kita berdoa dulu ya, sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing, supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Jangan lupa, biar tambah semangat, kita salam PPK dulu ya. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Yes. Selanjutnya mari kita ikuti pembelajaran ini dan jangan di skip. Anakku yang luar biasa, pada pertemuan kali ini kita memasuki pembelajaran yang kedua. Tari Reog Kendang Tulungagung, Jawa Timur. Reog Kendang adalah tarian tradisional yang menggambarkan tentang arak-arakan prajurit yang mengiringi rombongan raja pada zaman dahulu. Dalam tarian ini, para penari menari sambil memainkan kendang sebagai atribut menarinya. Reog Kendang ini merupakan tarian tradisional yang sangat terkenal dari Tulungagung, Jawa Timur. Reog Kendang ini tak lepas dari sejarah dan cerita legenda pada zaman dahulu. Menurut beberapa sumber sejarah yang ada, Reog Kendang ini menggambarkan tentang arak-arakan prajurit Kediri Raya yang mengiringi Ratu Kilisuci dalam rangka menemui Jatasura yang bertempat di Gunung Kelut. Karena Ratu Kilisuci tidak mau dinikahi oleh Jatasura, maka dia menolak secara halus dengan memperdaya Jatasura. Selain itu, versi lain menyebutkan bahwa Reog Kendang ini terinspirasi dari permainan kendang prajurit Bugis dalam kesatuan Laskar Trunojoyo. Pada zaman dahulu, prajurit menggunakan tam-tam atau kendang kecil yang digendong. Dalam pertunjukannya, Reog Kendang ini ditampilkan secara berkelompok ya oleh 6 orang penari yang masing-masing dari mereka membawa kendang atau dodok. Setiap kendang yang dibawa masing-masing penari memiliki jenis yang berbeda-beda, diantaranya seperti kendang kerep, kendang arang, kendang imbal 1, kendang imbal 2. Kendang keplak, kendang terinteng. Dalam pertunjukan reog kendang tersebut, penari menari dengan energik sambil memainkan kendang mereka seirama dengan musik pengiring dan menyanyikan lagu Jawa. Alat musik yang digunakan oleh pengiring biasanya kenong, gong, dan trompet. Untuk kostum yang digunakan penari merupakan kostum khusus untuk reog kendang yang menggambarkan para prajurit zaman dahulu.
Pada pertunjukannya, penari menggunakan baju lengan panjang dengan kain penutup dada dengan motif berwarna kuning. Pada bagian bawah menggunakan celana panjang sedengkul dengan beberapa atribut seperti stagen, kain batik, dan sampur berwarna. Di bagian kepala menggunakan ikat kepala, sumping, dan iker yang melingkari kepala. Lalu pada bagian kaki menggunakan kaos kaki dan kelinting. Selain itu beberapa aksesoris seperti keris, gelang tangan, tidak lupa kendang yang diikat menggunakan sampur. Dalam perkembangannya, walaupun tergolong kesenian lama, namun reog kendang masih tetap dilestarikan dan dijaga keberadaannya. Reog kendang ini masih sering ditampilkan dalam acara-acara besar yang diadakan di Kabupaten Tulungagung. Selain itu, tarian ini juga sering di berbagai festival budaya, baik di daerah maupun tingkat nasional. Seiring dengan perkembangan, tarian ini mulai terlihat banyak perubahannya, dengan penambahan berbagai variasi dari segi gerakan, kostum, musik pengiring, atau penyajiannya. Hal ini banyak dilakukan agar terlihat lebih menarik, namun tidak meninggalkan bentuk aslinya. Peralatan instrumen reog kendang, nah ini yang dinamakan gong kempul, kenong, dodok, suling, selompret kutu, gongseng, sikap menghargai keberagaman. Penduduk Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku bangsa, agama, dan budaya. Keanekaragaman tersebut menjadikan Indonesia kaya dengan budaya dan berbeda dengan negara lain di dunia. Meskipun berbeda suku, tetapi bangsa Indonesia bisa hidup berdampingan dalam keberagaman. Bangsa Indonesia harus selalu mengembangkan sikap toleran dan saling menghargai. Sikap tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan, misalnya ikut pawai Bhinneka Tunggal Ika, belajar tarian dan lagu dari daerah lain, menghormati suku lain yang sedang melaksanakan upacara adat, tidak mengejek suku lain yang memiliki warna kulit yang berbeda, juga bersahabat dengan teman meskipun berbeda suku. Di kegiatan 2, kalian bisa mengasah kemampuan kalian untuk menuliskan sebanyak-banyaknya apa yang dapat dilakukan untuk menghargai keanekaragaman Indonesia. Di sini sikap untuk menghargai keberagaman, dan di sini kegiatan. Kalau di sini sikapnya, di sini kegiatan. Sikapnya belajar bermain bersama teman yang berbeda suku, agama, sikap atau tindakan untuk menghargai keberagaman. Kegiatan menghargai keberagaman menjaga ketenangan jika mengetahui umat beragama lain sedang beribadah. Kegiatan Ayo Berlatih pada muatan pelajaran SBDP. Dalam pertunjukannya, reog kendang ditampilkan secara berkelompok oleh berapa orang ya tadi? 5, 6, 7, apakah 8? Dimainkan oleh 6 orang. Hasil budaya seperti gambar di samping adalah tari titik-titik dari Bali. Tari apa ya? Iya, tari kecak. Nomor 3, reog kendang merupakan seni tari tradisional dari Kabupaten Tulungagung. Nomor 4, sebutkan perlengkapan tari reog kendang yang menghasilkan bunyi-bunyian. Gong kempul, kenong, dodok, seruling, dan gongseng. Nomor 5, sebutkan 3 jenis gerakan reog kendang. Gerak baris, mentokan, petatan kejang, linglingan, ngongak sumur, gejo bumi, midak kecek, sundang, andul, gembiangan.
Muatan pelajaran PPKN. Nomor 6. Perbedaan suku bangsa Indonesia yang beragam dipengaruhi oleh A. Perbedaan kondisi lingkungan yang ditempati, B. Persamaan lingkungan pulau yang ditempati, C. Banyaknya gunung berapi di Indonesia, D. Perbedaan jenis iklim antar pulau di Indonesia. Jawabannya perbedaan kondisi lingkungan yang ditempati. Nomor 7. Tono dan Rini anak suku Jawa. Tono dan Rini menyaksikan pementasan tari jaipong di televisi. Tono dan Rini menghargai kebudayaan daerah tari jaipong dari mana? Iya, dari Jawa Barat. Nomor 8. Tari Peder, Legong, dan Kecak berasal dari daerah Bali. Nomor 9. Apa yang dapat kamu lakukan dalam menghargai keberagaman kebudayaan Indonesia? Bagaimana ya? Ikut mengapresiasi keberagaman budaya di Indonesia, bisa menonton pertunjukan kebudayaan daerah lain, dan lain sebagainya. Nomor 10. Sebutkan 3 manfaat sikap saling menghargai keberagaman yang harus kita kembangkan. Misalnya hidup rukun, menciptakan persatuan dan kesatuan, tidak akan ada konflik antar suku, dan lain-lain. Demikian tadi pembahasan pembelajaran 2 yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.